Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ya Robun. Di sini saya akan mempresentasikan keenam materi dari mata kuliah saya, yakni analisis tingkat kesehatan. Happy watching. Ya baik, di sini saya akan membahas 6 materi dari mata kuliah saya. Yang pertama yaitu prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Yang kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Yang ketiga, tata kelola perusahaan. Yang keempat, pemangku kepentingan umum. Yang kelima, kerangka analisis risiko. Yang terakhir atau yang keenam yaitu manajemen risiko kredit. Yang pertama, ada prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Di sini kita tahu dulu pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokannya. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Nah, yang di sini pertama, pelarangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Nah, riba juga telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Terus yang kedua, yaitu pembagian risiko. Nah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggan riba yang menetapkan hasil pemberian modal di muka. Yang ketiga yaitu menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas. Uang dipandang dalam penduduk yang sama dengan barang yang disajikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi seperti judi dan transaksi memiliki risiko yang sangat besar lainnya. Yang kelima yaitu kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, atau yang lainnya yang haram juga tidak diperbolehkan. Materi yang kedua yaitu teori dan praktik perantara keuangan syariah. Nah, pengertiannya yaitu perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Perantara keuangan syariah. Peran yang dimiliki perantara keuangan cukup luas karena dilakukan oleh lembaga bank maupun non-bank. Fungsi utama dari perantara keuangan sendiri adalah sebagai media penghubung untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Nah, terus teori keuangan syariah. Kumpulan prinsip, konsep, dan teori yang digunakan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan dana, investasi, pembiayaan, dan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Tata kelola perusahaan, pengertiannya adalah salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan akan mempengaruhi penetapan, pencapaian, tujuan perusahaan, pemantau, hingga penilaian risiko. Tujuan dan manfaat tata kelola perusahaan menciptakan tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesehatan serta kewajiban. Yang berikutnya, membantu pemberdayaan fungsi dan kemandirian tiap organ perusahaan, yakni Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Terus berikutnya yaitu mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar saat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang setinggi-tingginya dan
kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang keempat yaitu pemangku kepentingan utama. Pengertian pemangku kepentingan utama adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan yang signifikan dan terpengaruh oleh keputusan atau tindakan sebuah entitas. Yang kelima adalah kerangka analisis risiko. Definisi analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Yang keenam adalah manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada individu, perusahaan, atau instansi keuangan lainnya. Nah, manajemen risiko kredit bertujuan juga untuk meminimalkan risikonya yang timbul dari pemberian kredit, termasuk risiko gagal bayar dan risiko kebangkrutan. Relevansi risiko dan tingkat imbal hasil usaha. Nah, risiko atau risk adalah peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risk dari sudut pandang bank direferensikan sebagai peluang dari memungkinkan terjadinya situasi yang memburuk atau bad outcome. Sedangkan imbal balik atau retur merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, retur dapat berupa returan realisasian yang sudah terjadi atau akan terjadi. Terus berikutnya yaitu hubungan antara risiko dengan retur yang diharapkan adalah hubungan yang linear dan searah. Artinya, semakin tinggi resiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat retur yang diterapkan dalam aset tersebut.